Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Hanafi Lubis, NPM 41181911800214. Paralel 6. Jawaban nomor 1. Menurut Moser, survival adalah kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan suatu usaha, diantaranya bekerja sebagai pegawai, buruh, petani, atau pedagang. Yang kedua, survival anggota pramuka Saka Wira Kartika. Survival sendiri adalah kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas pada suatu kegiatan yang urgent, misalnya kecelakaan di hutan, gunung, tersesat di dalam hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, di kalangan pegiat alam bebas, survival merupakan suatu ilmu yang mempertahankan diri dari berbagai ancaman di alam bebas, menggunakan perlengkapan seadanya dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Nomor 2. Yang pertama ada size up the situation. Itu adalah sadari di mana posisimu, lihat kondisi lingkungan di sekitarmu, kesehatan temanmu, dan tentu saja diri sendiri. Apakah ada yang cedera? Berapa banyak makanan yang tersisa dalam lingkungan seperti apakah kamu berada? Yang ketiga, undo heads makes west. Tindakan yang terburu-buru cenderung berujung pada kesia-siaan. Berpikir dan bertindaklah secara bijaksana. Setiap langkah harus dipikirkan dengan mendalam. Ketiga, vanquish fear and panic. Kuasailah rasa takut dan panik meskipun merasa takut adalah normal dan perlu. Ia harus dikuasai dan dikontrol bila tidak terkuasai. Rasa takut akan meningkat menjadi rasa panik. Selain membuatmu bertindak terburu-buru, panik juga akan membuang energi membahayakan diri sendiri dan bukan tak mungkin bikin kamu putus asa. Nomor 3. Apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival? Nah, positive mental thinking itu ketika Anda pertama kali menyadari bahwa Anda berada dalam situasi survival, berhentilah sejenak dan tenangkan diri. Ini memberi waktu untuk diri Anda dan mengendalikan ketakutan Anda. Jadi, selalu berpikir positif gitu. Kenali bahaya yang mengancam hidup Anda, rileks dan berpikir, jangan membuat penilaian tergesa-gesa. Amati sumber daya di sekitar Anda, menganalisis situasi Anda, dan merencanakan tindakan hanya setelah mempertimbangkan semua aspek keamanan dan keselamatan untuk keluar dari kesulitan Anda. Jadi harus selalu berpikir positif. Nomor 4. EDC, Everyday Carry. Perlengkapannya apa aja sih? Ya, yang pertama pisau lipat, terus multi tools, alat serbaguna, gitu. Jam tangan untuk mengetahui jam berapa, gitu. Center flashlight untuk menerangi dalam kegelapan, peluit untuk mencari atau menandakan kalau ada yang hilang, alat komunikasi untuk berkomunikasi karena di hutan sangat gampang tersesat. Yang ketiga, GPS untuk mengetahui arah jalan, pena, pensil atau tactical pen yang dapat digunakan menyerupai kekuatan dan digunakan untuk menyerang atau menikam musuh ketika terancam. Keempat, korek api untuk kita bisa membuat obor atau memasak. Yang terakhir, alat pertahanan diri seperti stun gun, pepper spray untuk pertahanan diri juga. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan perbedaan survival dengan bushcraft. Survival memiliki cakupan luas, waktu yang lebih singkat, dan dalam kondisi sumber daya terbatas. Misalkan, survival mengajarkan cara meloloskan diri dari kebakaran di gedung tinggi misalnya, atau bertahan hidup dari situasi kapal, pesawat, mendarat,
darurat di laut, atau bagaimana menyelamatkan diri dari bencana gunung meletus. Nah, kalau bushcraft adalah keahlian bertahan hidup di alam bebas yang mempelajari hal-hal mendasar dari survival, seperti mendapatkan air dan makanan, membuat hunian, menyalakan api, membuat peralatan untuk mempermudah hidup seperti pisau, tombak, alat masak, juga mencakup pengetahuan tanaman untuk obat-obatan dan lain-lain. Karena sifatnya yang mendasar, bushcraft menjadi inti dari survival karena apa yang dipelajari di atas akan selalu bisa diterapkan di situasi bertahan hidup. Ya, sepertinya segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.